Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi ini Putri bersama gue Dini. Jadi kemarin itu gue dapat kiriman sebuah produk dari parfum lokal bernama Filosofia. Jadi hari ini gue akan ngebahas kedua buah parfum dari Filosofia. Yang pertama namanya Kingsman dan yang satu lagi adalah Everdeen. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, seperti tadi aku udah bilang, ini produk bisa dibilang PR produk yang dikirimkan oleh brandnya Filosofia kepada aku untuk aku cobain dan ya, mungkin aku akan mereview dan kasih pendapatku tentang parfum ini gitu. Yang aku dapat di sini, ini ada 2 botol. Yang satu nih namanya Kingsman. Katanya yang Kingsman ini adalah bestsellernya untuk parfum prianya dari Filosofia. Sedangkan yang satu lagi namanya Everdeen, ini yang wanginya tuh katanya bisa dipakai cewek ataupun cowok atau lebih ke arah unisex gitu. Nah, brand Filosofia ini tuh katanya adanya di Bandung atau Cimahi ya kalau aku lihat dari tokonya di Shopee ataupun di Tokopedia. Pertama aku akan bahas adalah yang Kingsman dulu, ini yang untuk cowoknya katanya. Jadi botolnya itu seperti ini, bisa kalian lihat. Ya, botolnya cantik gitu ya, simple. Beberapa parfum lokal juga pakai botol yang kurang lebih mirip kayak gini gitu ya. Ini tuh botolnya kuat banget menurut aku, atau tebel gitu, jadi nggak kelihatan ecek-ecek gitu. Ini eau de parfum, size-nya adalah 50 ml. Depannya ini ada labelnya, tulisannya Kingsman. Di sini di pinggirnya ada tulisan Filosofia. Aromanya tuh lebih ke arah citrus, sweet, aromatik. Nah ini tuh eau de parfum dan for him, di sini dikatakan seperti itu. Ini ada tulisan name, terus ada date-nya. Jadi kayaknya di sini kita bisa tulisin nama kita dan juga mungkin tanggalnya kita beli ini gitu. Tutupnya cukup erat gitu ya. Pada saat aku buka nih agak susah dibuka dan ini bisa banget kita pegang atasnya, jadi nggak bahaya untuk takut ini gampang copot gitu. Tutupnya ini dari plastik gitu yang warnanya silver, dan atasnya tutupnya ini atau sprayernya ini warnanya juga silver gitu. Jadi botolnya sesimpel itu. Untuk yang Kingsman ini tuh jusnya warnanya agak-agak, kalau kita bisa lihat di sini agak kekuningan ya. Jadi bukan bening gitu, bukan bening, tapi lebih ke arah kekuningan gitu. Dan kita langsung cobain aja gimana wanginya. Oke. Jadi aku akan kasih lihat kalian sprayernya. Nah, sprayernya tuh lumayan empuk dan menyebar gitu ya. Menurutku sih cukup oke lah sprayernya, nggak ada masalah dan nggak keras sama sekali, nggak macet-macet gitu, aman. Jadi pertama kali nyium wanginya Kingsman ini tuh emang ini wanginya cukup strong di awal gitu ya, dan ada kesan-kesan menusuk hidung sedikit gitu, mungkin dari alkoholnya yang bikin rasa-rasanya kayak pengen bersin gitu, karena kebetulan aku tuh hidungnya emang agak-agak sensitif juga. Dan dia teksturnya tidak berminyak, ada mungkin minyaknya sedikit banget tapi sama sekali nggak mengganggu, nggak greasy juga. Ini wanginya menurutku cowok, wangi-wangi spicy, wangi rempah yang agak pedes gitu ya, dipadu-padankan dengan wangi citrus yang wanginya tuh asem seger gitu, fresh. Terus ada spicy-nya tadi, ada sentuhan manis sedikit. Kalau di sini dia bilang citrus, sweet, aromatic. Kalau menurut aku tuh yang pertama kecium di aku tuh lebih ke spicy-nya malahan, spicy citrus ya, ada aromatiknya juga, ada sentuhan wangi manis. Tapi wangi manisnya menurut aku di sini tidak mendominasi, lebih dominan tuh wangi citrus dan spicy-nya menurut aku. Which is kalau aku lihat di notes yang mereka berikan di tokonya, di top notes dia ada mandarin orange, terus ada black pepper dan juga lemon. Jadi mungkin itu yang wanginya di awal agak-agak sedikit tajam. Bayangin aja mandarin campur black pepper campur lemon, kebayang ya. Terus di middle notes-nya dia ada geranium dan juga pepper, dan di base note-nya ada vanilla, tonka bean dan patchouli. Jadi di top note sama middle note-nya tuh dia ada peppernya, makanya wanginya kalau di hidung aku tuh memang agak sedikit pedesnya berasa gitu. Tapi pedesnya di sini bukan pedes yang mengganggu gitu. Jadi walaupun wanginya di awal lumayan tajam, tapi setelah dia mulai menguap gitu, mulai lebih menonjol wangi fresh dari citrusnya menurut aku. Ya, dan wanginya ini termasuk menurut aku yang gampang banget disukai. Vibe-nya tuh memang mirip-mirip kayak Versace, mirip
mirip-mirip seperti ini, tapi nggak sama persis menurut aku, lebih spicy gitu lah. Ini tuh lebih pedes gitu, wanginya tuh lebih, rempahnya lebih berasa daripada si Versace. Cukup strong dan maskulinnya berasa, tapi maskulinnya tuh bukan tipikal maskulin yang cowok banget gitu, tapi lebih ke arah maskulin yang fresh gitu, maskulin yang fresh yang gampang disukai oleh hidung kebanyakan orang juga. Jadi bukan tipikal wangi yang unik, sekali lagi ya bakal gampang disukai oleh orang. Ketika dia udah kering, udah masuk ke fase base note, wanginya itu semakin soft dan powdery dan mulai muncul wangi-wangi vanilanya gitu ya. Wangi-wangi yang lebih ke arah lembutnya seperti wangi-wangi vanila. Dan wangi citrusnya tuh mulai berkurang dan makin berkurang semakin lama gitu. Tuh, untuk ketahanannya sendiri, waktu aku pakai di kulitku itu dia bisa bertahan 5-6 jam. Kayaknya sesuai deh sama klaim yang dia kasih di tokonya. Jadi di tokonya kalau nggak salah di Tokopedia dia tuliskan klaimnya adalah bertahan 5-6 jam, dan di kulitku dia memang bertahan 5-6 jam. Di baju dia bisa lebih dari itu. Ya menurut aku ini wangi yang cukup enak dan gampang banget diterima gitu. Aku sebagai cewek sendiri merasa memang ini wangi cowok, tapi sejauh ini aku masih bisa banget sih pakai wangi ini menurutku untuk sebagai seorang cewek, karena memang dia di base note-nya ada vanilanya juga, which is aku memang suka sama wangi vanilla gitu ya. Terus dia untuk wangi spicy-nya tuh lebih ke arah black pepper atau pepper gitu ya. Jadi bukan wangi yang kayak malah ke arah cengkeh atau yang lebih maskulin gitu, bukan gitu. Jadi menurut aku sih, kalau aku sendiri sebagai wanita masih bisa banget untuk pakai ini. Dengan harga segini 120.000 untuk 50 ml, menurut aku sih cukup worth it untuk kualitas dan performa yang seperti ini. Nah, kira-kira wangi seperti ini bisa dipakai kemana sih? Menurut aku sih ini wangi yang cukup versatile. Jadi untuk cowok bisa banget pakai ini pagi, siang, sore, malam. Kayaknya sih nggak ada masalah untuk wangi-wangi seperti ini. Walaupun dia wanginya cukup strong di awal penyemprotan, tapi setelah itu wanginya cukup turun ke arah lebih soft. Jadi menurut aku bukan tipe yang strong banget yang sampai kayak mabul-mabul dan bisa mengganggu orang lain juga gitu. Jadi bisa banget dipakai kapan aja. Terus acara formal, semi formal, ataupun non formal, acara santai, casual pun ini bisa banget. Jadi menurut aku nih bisa tergolong cukup versatile. Dengan rentang usia kayaknya sih mulai dari SMA, kuliah gitu udah bisa banget untuk pakai, karena wanginya juga lebih ke arah yang fresh, bukan yang wangi tua juga gitu, yang bukan wangi yang terlalu berat gitu. Jadi wanginya ya cukup bisa terbilang cukup ringan, walaupun dia ada spicy-nya, tapi spicy-nya juga masih bukan spicy yang berat banget. Jadi menurut aku mulai dari SMA pun udah bisa mulai pakai, dengan harga yang lumayan cukup terjangkau juga pastinya. Aku rasa remaja atau mereka yang masih kuliahan yang belum punya duit sendiri pun bisa banget untuk pakai ini. Jadi itu pendapatku kurang lebih mengenai yang Kingsman. Oke, kita akan lanjut ke parfum kedua. Ini katanya sebenarnya ditujukannya untuk cewek, tapi katanya untuk cowok, banyak juga cowok yang suka sama wangi ini. Namanya adalah Everdeen. Sebenarnya botolnya hampir sama, cuman beda di nama aja Everdeen. Dan ini jusnya lebih bening daripada yang Kingsman. Kalau Kingsman ini agak kekuningan, kalau yang ini tuh bening, bener-bener bening kayak air putih aja gitu. Aku akan langsung semprotkan di kulit. Nah, sprayernya kurang lebih sama ya, enak dipencet dan gak keras. Terus dia juga menyebar. Aku gak tahu perasaanku aja atau bukan, tapi rasa-rasanya yang Everdeen ini tuh jusnya sedikit lebih berminyak daripada yang si Kingsman. Gak tahu ya, kita lihat nanti kalau udah mulai keringnya, sedikit lebih berminyak. Nah, tapi dia sama kayak Kingsman tadi, dia nggak ada rasa-rasa perih ataupun panas di kulit. Jadi menurutku sih so far aman gitu ya, alkohol yang dia pakai. Dan ini tuh wanginya langsung berasa banget sweet vanilla. Aku suka banget wangi yang ini. Ini wanginya tuh sweet vanilla yang nyaman gitu loh, yang enak banget, yang tipenya itu bikin kita ada efek-efek menenangkannya. Ada sedikit terasa wangi fruity. Yang pasti ini wangi yang manis dan agak
ke arah-arah manis yummy menurut aku, yang creamy juga, ada musknya juga, dan ya yummy gitu. Kalau mereka di sini bilangnya ini di botolnya adalah floral sweet musk eau de parfum for her atau him gitu ya. Kalau menurut aku justru floralnya di sini nggak terlalu berasa ya, justru lebih ke arah vanilla, fruity, musk gitu, yang sweet ya, sweetnya bener-bener sweet gitu ya. Dan emang ada kesan yang menenangkannya di sini, yang bikin nyaman gitu dan pengen sniff terus gitu wanginya. Di top notes dia ada apricot, goji berries, dan pink pepper gitu ya. Which is mungkin yang bikin ada kesan wangi fruity-nya tuh dari si apricot sama goji berries-nya. Terus di middle notes dia ada licorice dan juga heliotrope. Di base note-nya dia ada black vanilla husk, ada coklat, ada black musk, dan juga patchouli. Jadi itu kurang lebih untuk notes-nya. Dan yang menurutku benar-benar lumayan kental di sini adalah wangi vanilla. Rasanya ada kemiripan sedikit sama humans yang orgasm. Di sini kebetulan aku masih punya sedikit banget. Tapi humans yang orgasm ini tuh lebih creamy lagi menurut aku wanginya. Lebih creamy dan lebih kencang gitu, lebih strong wanginya. Jadi kalau misalnya kamu mungkin suka sama humans orgasm, tapi pengen yang wanginya tuh lebih soft gitu ya, lebih apa ya, lebih ke arah lembutnya, lebih ke vanilanya yang lebih berasa, terus ada sentuhan sedikit enak banget. Ini tuh wanginya enak sih menurut aku, nih enak banget. Aku suka banget sama yang Evergreen ini. Lebih lembut. Kalau aku tuh ngebayanginnya hampir mirip sama dupe-nya Black Opium yang aku punya dari Larif, Touch of Woman. Itu juga aku suka banget wanginya karena ada unsur-unsur bikin tenangnya, menenangkannya tuh mirip nih sama si menurutku si Evergreen ini. Mungkin kalau kalian yang udah pernah nyobain Black Opium yang asli mungkin bisa kasih pendapat sih. Tapi kalau karena aku belum pernah nyobain Black Opium yang aslinya, aku cuman pernah nyobain dupe-nya yaitu Larif yang Touch of Woman. Menurut aku ini ada kemiripan vibe-nya dengan Touch of Woman, yang mana aku emang suka banget sama Touch of Woman juga. Memang kalau kita ngomong masalah keunikannya, ini termasuk bukan wangi yang unik gitu kan. Yang menurut aku bakal balik lagi gampang disukai orang gitu ya, bakal mass pleasing, terus bakal aman banget, yang tipe yang aman gitu loh untuk kita blind buy, bukan yang tipikal yang wanginya unik atau aneh-aneh gitu ya. Ini tuh enak banget, wanginya tuh memang kalau menurut aku lebih ke arah unisex daripada cewek sih, karena dia bukan yang floral sweet yang feminin banget. Ini lebih ke arah vanilla yang menuju ke arah yummy, agak sedikit ke arah gormong. Tapi bukan gormong yang sampai kita pengen meneteskan air liur gitu, kepengen makan gitu, enggak sampai segitunya juga. Dan wanginya termasuk atau tergolong wangi-wangi yang soft, yang lembut gitu. Nah bener banget nih di aku untuk yang si Evergreen entah kenapa lebih berminyak aja, lebih ada agak-agak greasy gitu di kulit. Tapi kalau yang Kingsman sih so far enggak gitu, enggak seberminyak si Evergreen. Aku juga nggak tahu apakah dari formulanya memang ada perbedaan atau enggak gitu ya. Tapi nggak sampai yang mengganggu banget sih sebenarnya minyaknya. Tipikal parfum lokal, beberapa parfum lokal yang aku pernah review atau aku cobain tuh juga memang tipe-tipenya tuh kurang lebih agak ada minyak, agak sedikit ada minyaknya seperti ini. Nah, untuk performanya sendiri Evergreen ini menurut aku juga sesuai sama klaim yang mereka buat gitu ya. Ini tuh bertahan 5-6 jam di kulitku. Tapi memang ini tipikal yang lebih soft daripada Kingsman gitu. Lebih 1-2 jam awal itu dia masih lumayan berasa kayak 1 meteran sampai 1,5 meter. Tapi setelah itu kita memang harus sniff di dekat kulit, atau mungkin orang lain baru bisa mencium wangi kita itu harus ketika mereka deket banget sama kita gitu, di atas 2 jam sampai ke 6 jam. Tapi dia masih tetap bertahan. Tadi pagi sebenarnya aku ada sprout di sini sekitar 5 atau 6 jam yang lalu. Sekarang ini di siang hari panas-panasan dia masih ada di sini kok gitu. Nah ini sendiri juga tipikal yang menurut aku cukup versatile. Jadi kayak siang-siang panas-panasan gini aku pakai, walaupun dia kategorinya lebih ke arah wangi manis gitu ya, manis vanilla, tapi masih bisa banget dipakai siang yang panas-panasan seperti ini. Malam hari pun lebih enak lagi menurutku, karena wanginya ada
ada sensasi menenangkannya. Jadi kalau dipakai malam-malam sebelum tidur tuh kayaknya rasanya enak banget gitu ya. Terus tapi memang acaranya lebih ke arah acara-acara yang sehari-hari, yang casual, yang santai menurut aku. Bukan untuk dipakai ke acara yang formal banget. Yang nggak ada masalah juga sih kalau misalnya kamu mau pakai ke arah formal. Tapi kalau untuk kamu pengen tercium yang pakai wangi yang bikin statement, yang bikin orang tuh bener-bener notice kamu pakai parfum, ya aku nggak sarankan kamu pakai ini. Tapi untuk kamu yang emang pengen terkesan wanginya orang-orang yang hanya deket dengan kamu yang bisa sniff, ya kamu bisa banget cobain si Everdeen ini. Dan untuk usianya pun menurutku dari remaja juga udah bisa pakai ini, pun juga harganya nggak terlalu mahal, sama kalau nggak salah 120.000 juga untuk 50 ml eau de parfum. Jadi bisa banget dipakai. Sebiasanya anak-anak remaja gitu yang kuliah itu kan biasanya masih agak malu-malu untuk pakai parfum, nggak pengen wanginya tuh terlalu menarik perhatian orang lain. Nah, kalian bisa cobain nih parfum-parfum yang wanginya lebih ke arah soft dan lembut kayak gini gitu. Oke, jadi setelah berapa menit dari tadi aku ngobrol, dia masih ada minyaknya tapi udah tinggal sedikit banget, udah nggak mengganggu lagi. Jadi memang dia berminyak tapi dalam kurun waktu beberapa lama kayak minyaknya bakal meres sedikit demi sedikit, mungkin menyerap ke kulit atau gimana. Jadi udah nggak terlalu berminyak lagi gitu. Jadi tapi untuk awal penyemprotan memang jujur yang Everdeen ini minyaknya lebih banyak gitu rasanya daripada yang Kingsman. Oke, jadi itu sih pendapatku mengenai parfum Philosophia ini. Semoga reviewku kali ini bisa membantu kalian yang lagi cari juga parfum-parfum lokal, yang pengen explore parfum lokal lebih banyak lagi dan nyobain parfum-parfum lokal. Mungkin Philosophia bisa dijadikan salah satu alternatif pilihan kalian dengan harga yang menurut aku ya lumayan terjangkau dibandingkan parfum-parfum lokal lainnya yang pernah aku review. Ini harganya yang lumayan terjangkau dengan kualitas wangi yang aku suka gitu, dan forma juga yang lumayan oke gitu. Sorry banget nih, kayak di luar lagi ada ondel-ondel atau apa gitu, jadi agak berisik. Aku akan sudahi dulu videonya kali ini. Kalau misalnya kalian udah pernah nyobain juga, please komen di bawah. Ada pertanyaan atau apapun, jangan segan untuk komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kamu. Oke? Diiringin dengan suara ondel-ondel dari depan, aku pamit dulu. Thank you banget udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Jangan lupa follow Instagramku di sini dan bye-bye. Tambah kenceng suaranya.